Kali lagi insya Allah yang jawab salamnya keras insya Allah mendapatkan barokah Lailatul Qadar. Insya Allah yang jawab salamnya keras semua hutang-hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang jawab salamnya keras yang belum menikah segera mendapatkan jodoh. Yang sudah menikah tetap jawab salamnya dengan keras, insya Allah tambah jodohnya, tambah istiqomah, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah sawah, tambah rumah, wa tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah imtisalan li amri syekhina wa burabbi ruhina wa walidina panjenenganipun Kiai Haji Minanur Rahman Ibn Utsman Al-Ishaqi mata'anallah bituli hayatih, mata'anallah bi'ulumihi, mata'anallah bi asrarihi, mata'anallah bitarbiyatihi, amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Kiai Haji Tajul Ibn Utsman Al-Ishaqi wal Habib Ahmad Ibn Idrus Al-Habsyi sedaja tretean ingkang kawula hormati saudara. Sedaja tretan yang saya hormati, imtisalan li amri beliau panjenenganipun Kiai Haji Minanur Rahman, saya diminta untuk mengucapkan rasa terima kasih atas rabuh panjenengan sedaja. Bada ikinto insyaallah semua doa, semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pen panjenenganipun Kiai Ahmad Hilmi Basyaiban, mata'anallah bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Yang nomor 2, saya disuruh menambahi sedikit dawuh beliau. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan rezeki untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah yang dikhususkan untuk para shaimin yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Jannatu Ar-Rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Kalau mereka para orang-orang yang ahli puasa masuk ke dalam surga tersebut, maka akan dikunci surga tersebut, karena memang surga itu adalah special place untuk kita semuanya. Dalam satu kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Al-Imam Utsman Ibn Hasan Al-Khobawi, beliau menyebut satu hadis, tapi menurut orang-orang Wahabi ini bukan hadis. Saya ikut muallifnya Durratun Nasihin bahwasannya ini adalah hadis. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga akan rindu dengan orang-orang talil Quran. Surga akan menantikan kehadirannya talil Quran, yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah dia secara otomatis akan mendapatkan membership of paradise, mendapatkan tiket pas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Setiap huruf di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan satu malaikat untuk menjaganya.
Sehingga Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfan wahidan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun. Alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Sehingga barang siapa yang membaca 3 huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia memiliki tabungan 3 malaikat. Walaupun 3 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ibunya dari belakang berteriak, "Nak, sinetron sudah mulai. Shadaqallahul azim." Maka dia telah memiliki tabungan 3 malaikat yang besok akan memanggil. Ini di kepalanya ada stempel alif lam mim. Silahkan masuk ke dalam surgaku. Insya Allah kita semuanya min ahlil Quran. Yang kedua, hafizul lisan. Mereka yang suka menjaga lisan. Mereka yang selalu berhati-hati dengan omongan. Lebih baik diam daripada kebanyakan mulut. As-sukutu zahab. Diam emas. Banyak diam, insya Allah banyak berkat. Amin ya rabbal alamin. Hafizul lisan. Telisik ditelisik. Kenapa Rasulullah mengatakan orang yang selalu menjaga lisan besok di akhirat akan dijemput oleh surganya Allah? Karena orang kalau menjaga lisan insya Allah husnul khatimah. Ketika sakaratul maut ya'udul mar'u ala ma'asya. Semua manusia akan kembali dalam keadaan hidupnya. Bagaimana mungkin orang ketika sakaratul maut kembali kepada hidupnya? Mungkin. Al-qalbu ya'udu ala ma yata'allaku fi hayatih. Al-lisan ya'udu ala ma yata'allaku fi hayatih. Hati akan kembali kepada kebiasaannya ketika dia sakaratul maut. Lisan akan kembali kepada kebiasaannya, apa yang dia ucapkan ketika dia sakaratul maut. Panjenengan kalau tidak percaya, silahkan coba sekarang juga tidak apa-apa. Orang ketika sakaratul maut, dia akan bertemu dengan malaikat Israel, malaikat yang paling menakutkan. Rasulullah ketemu malaikat Israel, Rasulullah menutup mata. Ya Allah, ngak riyo hedoil. Kamu ini seperti ini, ternyata rupamu seperti ini. Balik ke sana, kamu ganti rupa kamu dengan rupa yang bagus sehingga kau bisa kembali kepadaku. Rasulullah ketemu dengan malaikat Israel, tutup nekatang mata. Ditutup itu matanya. Rasulullah, hanya satu nabi yang berani kepada malaikat Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang paling tegas, nabi yang paling pemberani, Nabi Musa alaihi salam. Entah pada waktu itu malaikat Israel mungkin terburu-buru dalam melaksanakan tugas. Tanpa salam, tanpa kalam, malaikat Israel langsung mencabut nyawanya Nabi Musa. Nabi Musa kaget, langsung teguk neka. Seranya mana? Malaikat Israel dipukul itu kepalanya Israel, tas pecah itu kepalanya Israel oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa naik ke atas, sowan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kepala saya sigar ya Allah, kepala saya pecah ya Allah. Bodoh apa Ada apa dengan kamu wahai Israel? Itu dipukul sama makhluk kamu yang satu itu ya Allah. Dilihat oleh Allah, jangan sekali-kali kamu berani dengan orang ini. Itu Musa namanya. Jangan pun kamu. Saya saja ditantang untuk meeting, untuk ngedet, ditantang lek-lekan di Gunung Sinai. Ya Allah, berani enggak kalau kita bertemu berdua? Saya aja ditantang, apalagi kamu. Hanya Nabi Musa yang berani memukul malaikat Israel. Ketika panjenengan ketemu dengan malaikat Israel, ketika sakaratul maut, bayangkan lisan akan kembali mengucapkan apa-apa yang panjenengan ucapkan ketika hidup. Ketika panjenengan, ibu-ibu, ketika memasak tahu baru dimasukkan ke dalam penggorengan.
Minyak klentek. Napa muncaan orang Madura neka minyak klentek ki? Hah? Minyak klentek. Tiba-tiba minyak tersebut loncat, nyiprat, kena tangan sampeyan semuanya. Kira-kira panjenengan akan mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau terbiasa mengucapkan subhanallah, maka secara refleks lisan akan mengucapkan subhanallah. Kalau seandainya lisan biasanya mengucapkan la ilaha illallah, maka lisan secara refleks akan mengatakan la ilaha illallah. Kalau lisan biasanya alhamdulillah kena minyak klentek, alhamdulillah. Tergantung kepada kebiasaan. Ketika ada seorang pemuda, biasanya dia pada waktu malam minggu akan berangkat apel ke rumah seseorang yang telah dia cintai selama hidupnya. Dia sudah pakai pakaian necis, celana pistol, rambut klimis, pakai minyak klentek. Berangkat malam mingguan baru mengeluarkan sepeda motor keluar dari rumah. Ada orang lewat di depan rumahnya, kemudian melewati genangan air, kena airnya. Maka apa yang akan dia katakan? Subhanallah, alhamdulillah. Latih lisan kita. Ketika kita akan sakaratul maut, kita akan bertemu dengan malaikat Israel, maka lisan kita akan mengucapkan hal-hal yang spontanitas, hal-hal yang kita ucapkan secara refleks. Kalau biasanya mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika malaikat Israel datang kepada kita, insya Allah kita secara refleks mengatakan la ilaha illallah. Kalau biasanya kita mengucapkan subhanallah, maka ketika malaikat Israel mendatangi kita, kita akan mengatakan subhanallah. Kalau kita biasanya mengabsen nama-nama hewan, mulai jangkrik, kurang besar, wedus, kurang galak katanya astagfirullahaladzim. Maka ketika malaikat Israel datang, kita senantiasa akan mengabsen nama-nama hewan tersebut, dan malaikat Israel tambah marah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 3, orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah mut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makan kepada orang-orang, orang yang suka memberi hidangan kepada tamu. Nabi Ibrahim alaihi salam, subhanallah, pukul 2, jam 2 malam didatangi oleh 2 orang. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ada di rumahnya Siti Sarah, yaitu di Irak. Karena Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk kaum Kaldaniyun, tepatnya di kota Ur. Nabi Ibrahim punya istri 2 yang saya ketahui. Yang lainnya saya tidak tahu. Nabi Ibrahim andi 2 bini. Sistongnya mana? Siti Sarah. Ada di Ur, ada di Irak. Yang satunya namanya Siti Hajar, ada di Makkah. Menurut hikayat, menurut kitab-kitab cerita Israiliyat, di situ dikatakan walaupun Nabi Ibrahim punya 2 istri, setiap malam 2 istri dinafkahi batin. Jarak antara Irak sama Makkah 2 bulan perjalanan onta, itu pun tanpa berhenti. Kalau seandainya untanya transit di rest area, maka semakin lama perjalanannya. Nabi Ibrahim setiap malam memberikan nafkah kepada kedua istrinya, Sarah dan Hajar. Teliti diteliti, ternyata Nabi Ibrahim punya kendaraan. Kendaraannya para nabi, yaitu buraq. Dari kata-kata al-barku yang artinya kilat, sehingga satu kedipan mata beliau bisa loncat ke Irak, mencicipi Siti Sarah, cerit. Setelah itu satu kedipan lagi bisa ke Makkah, ketemu dengan Siti Hajar, cerit. Habis itu ke Irak lagi, dan begitu. Kalau seperti ini 1000 kali dalam satu malam pasti mampu Nabi Ibrahim.
Sehingga saya pesan kepada bapak-bapak, jangan sekali-kali berani berpoligami sebelum bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tepuk tangan ibu-ibu untuk saya. Ada satu kiai yang tidak terima karena terlanjur sudah berpoligami. Keesokan harinya datang ke rumah saya. Dia bawa mobil, teriak-teriak di depan rumah saya. Gus, keluar kamu dari rumah. Wonten apa yai? Ada apa yai? Saya sudah punya syarat seperti Nabi Ibrahim. Saya sudah punya kendaraannya Nabi Ibrahim. Dia punya penter, saudara-saudara. Tapi stiker penternya itu diklentek, stiker penternya dicopot, ditulisi spidol buruk. Nabi Ibrahim alaihissalam jam 2 malam didatangi oleh tamu. Siti Sarah kemudian dibangunkan. Siti Sarah menjawab, apa yang akan aku hidangkan wahai abah? Apa yang akan aku hidangkan? Kita kan gak punya apa-apa. Ada satu yang belum dimasak dan juga masih mentah, masih hidup lagi. Apa? Sapi ada di kandang. Nabi Ibrahim kemudian ke belakang, bawa golok sapi jam 2 malam, disembelih bi'in. Disembelih sendirian sapi jam 2 malam. Kemudian dimasak dengan berbagai macam masakan. Bedesi dedin apa nekannya mana kerengsengan. Ada yang jadi gulai, ada yang jadi sate, ada yang jadi sop buntut, ada yang jadi pepes. Bodoh pepes sapi. Setelah selesai dimasak, dihidangkan kepada kedua tamunya. Dijawab oleh tamunya, maaf saya tidak bisa makan. Nabi Ibrahim dengan sabarnya, gak mau makan ya wis, gak mau makan gak apa-apa. Coba kalau sampean jam 2 malam sudah habis satu sapi, tamunya tidak mau makan, kurang ajar kau.